Teori modernisasi lahir sebagai respon terhadap kondisi dunia pasca Perang Dunia Kedua. Ketika negara-negara barat mulai mendorong model pembangunan yang dianggap universal, modernisasi dipandang sebagai proses transisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Hal ini dicirikan oleh rasionalitas, efisiensi, dan kemajuan teknologi. Dalam pandangan ini, negara-negara berkembang dianggap tertinggal dan perlu mengikuti jejak negara maju. Namun, pendekatan ini tidak netral karena hal ini membawa nilai-nilai barat yang sering kali bertentangan di budaya lokal. Modernisasi bukan sekedar perubahan teknis, tapi juga perubahan cara berpikir, berorganisasi, dan berinteraksi dalam masyarakat. Maka, penting bagi kita untuk memahami teori ini bukan hanya sebagai konsep akademik, tapi sebagai kerangka yang membentuk kebijakan dan arah pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu tokoh utama dalam teori modernisasi adalah Walt Rostow yang memperkenalkan 5 tahapan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama masyarakat tradisional, yang kedua masyarakat lepas landas, yang ketiga lepas landas, yang keempat menuju kedewasaan, yang kelima konsumsi massal. Tahapan ini menggambarkan pembangunan sebagai proses linear yang harus dilalui semua negara. Namun, pendekatan ini menuai banyak kritik. Teori modernisasi dianggap eurosentris karena mengasumsi bahwa model barat adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan. Selain itu, modernisasi sering menimbulkan disorganisasi sosial, hilangnya identitas, budaya, dan ketimpangan baru. Oleh karena itu, banyak akademisi menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dan partisipatif yang menghargai keunikan lokal dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Nah, di Indonesia sendiri, teori modernisasi masih memengaruhi kebijakan publik seperti digitalisasi layanan pemerintahan, reformasi birokrasi, dan pembangunan infrastruktur. Namun, tantangan besar tetap ada seperti ketimpangan digital, rendahnya literasi teknologi, dan kesenjangan antar akses wilayah. Maka modernisasi harus dipahami sebagai alat analisis, bukan suatu doktrin. Kita perlu membangun model pembangunan yang inklusif, adil, dan sesuai dengan konteks lokal. Sebagai penutup, marilah kita renungkan, apakah modernisasi ini berarti meniru negara barat, ataukah kita bisa merumuskan jalan modernisasi sendiri yang berakarkan pada nilai-nilai lokal, tapi tetap terbuka terhadap inovasi global. Teori ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita merancang masa depan. Sekian pembahasan kami terkait teori modernisasi. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.